Oke, ketika kita kerja di rumah masing-masing, salah satu momen atau event yang kayaknya kerap dilakukan adalah online meeting atau virtual meeting. Nah, ini menarik ya, karena gini, jangankan virtual meeting ya, di mana namanya juga virtual kan ya, peserta meetingnya di tempat masing-masing dan kita difasilitasi oleh digital technology. Jangankan itu, biasanya meeting yang konvensional aja ketika kita di kantor, di satu ruangan, ada yang mimpin di situ gitu ya, kita bertatap muka secara langsung, itu aja belum tentu berlangsung dengan efektif. Terlalu banyak hal yang bisa nge-distract dan bikin meeting kita akhirnya jadi nggak jelas ujungnya. Nah, misalnya gini, sekarang ini kan di era digital ya, meeting di satu ruangan gitu kan, ada satu orang ngomong, biasanya yang lain tuh sibuk tuh sama smartphone-nya masing-masing. Karena smartphone itu di satu sisi guys, dia bisa mendekatkan orang-orang yang jauh gitu ya, tapi tanpa sadar dia bisa juga menjauhkan orang-orang yang dekat. Itu tadi, orang-orang yang meeting di satu ruangan biasanya kemudian jadi pikirannya di mana-mana, nggak fokus. Nanti ketika ditembak ya satu pertanyaan, jawabannya bisa ayu-ayu nggak jelas kemana-mana. Nah, bisa kita bayangin guys, ketika kemudian kita lakukan virtual meeting, itu bisa lebih challenging lagi. Ini bisa disiasati sebenarnya kalau kita kemudian tahu beberapa tips yang penting. Nah, tips ini sebenarnya berlaku bukan cuma di virtual meeting, tapi juga berlaku di conventional meeting. Hanya saja karena tadi ya, virtual meeting itu kita nggak ketemu fisik, dia menjadi lebih penting untuk kita jaga. Oke, saya akan share beberapa tips praktis guys. Yang pertama adalah di dalam virtual meeting, pastikan jauh hari sebelumnya ya, ketika sebelum meeting itu dilakukan, kita udah bikin kesepakatan nih mengenai ground rules dari meeting yang akan kita lakukan. Bagian dari kesepakatan itu pertama tentu adalah waktu. Tempat nggak perlu guys ya, karena kita akan di tempat masing-masing. Jadi pertama adalah waktu. Ini mesti di-set dengan clear ya, kapan akan diselenggarakan. Dan yang kedua guys, yang penting juga dalam konteks menyepakati ground rules ini, kita sepakati agenda dari meeting kita. Nah, kalau kita membuat agenda, kadang-kadang gini ya, ini waktu di konvensional meeting juga sering kali terjadi, kita terima undangan meeting nih. Meeting pembahasan realisasi budget hari Kamis tanggal sekian, misalnya gitu ya, jam 10 pagi sampai dengan selesai. Dengan agenda satu apa, dua apa, yang ketiga dan lain-lain. Nah, ini contoh penyusunan agenda yang tidak smart. Kenapa? Tadi ada waktu sampai dengan selesai. Ini bikin orang jadi salting ya, salah tingkah. Gimana gue mengatur waktu gue gitu loh. Jam 9 sampai dengan selesai. Kalau ada jam berapa? Padahal agenda saya dalam satu hari bukan cuma meeting doang. Dan kedua yang ngaco adalah tadi agendanya ada dan lain-lain. Dalam pengalaman kita guys, mungkin kalian juga punya pengalaman yang sama dengan saya. Itu seringkali agenda dan lain-lainnya akan jauh lebih banyak dan menyita waktu ketimbang agenda-agenda yang well defined gitu loh. Jadi ketika menyepakati agenda itu harus clear. Misalnya jam 9 sampai jam berapa? Jam 10.00. Misalnya seperti itu. Kemudian agendanya harus clear A, B, C. Tidak boleh ada agenda dan lain-lain gitu. Dan harus lebih ketat lagi, agenda A misalnya 10 menit yang tanggung jawab ngomong siapa, agenda B misalnya 15 menit yang tanggung jawab ngomong siapa, agenda C 12 menit misalnya tanggung jawab ngomong siapa, sehingga lebih clear. Nah, nanti ketika menjelang waktu limit waktunya habis belum ada keputusan, maka pimpinan dari meeting akan mengambil keputusan. Ini komitmen yang penting. Kemudian juga perlu komitmen mengenai ground rules yang lain ya. Gimana kita giliran ngomong, ngasih pendapat, bagaimana keputusan diambil dan seterusnya. Semakin clear kesepakatan kita ini, akan semakin produktif meeting yang kita lakukan. Itu yang pertama. Jadi set up ground rules yang dikomitmenkan oleh seluruh anggota atau seluruh peserta meeting. Kemudian yang kedua guys, yang juga sangat penting adalah jangan sampai dalam meeting kita itu didominasi oleh satu dua orang yang melakukan presentasi secara monolog. Katakanlah dia lagi report sesuatu ya, katakan meetingnya 1 jam, setengah jam didominasi dia ngomong, dia present dengan slide-slide yang sangat minimal. Saran saya adalah seluruh materi meeting, katakanlah di meeting itu pihak-pihak yang terlibat akan ngasih report. Semua materi tadi dalam bentuk PowerPoint atau dokumen-dokumen lainnya itu sudah di-share jauh-jauh hari sebelum meeting dilakukan dan kemudian diberikan notifikasi kepada seluruh peserta meeting untuk mempelajari sehingga ketika meeting dipastikan semua sudah dapat gambarannya, walaupun mungkin belum terlalu detail, setidaknya gambaran besarnya kita sudah paham. Nah, ini berkaitan nanti dengan tips yang ketiga.
Gunakan sebanyak mungkin waktu meeting untuk dialog dan tukar pendapat. Ini memastikan bahwa semua pihak kemudian, semua peserta meeting tetap engage dengan meeting tadi dan kemudian tidak kemana-mana pikirannya. Karena ketika kita dengerin orang ngomong begitu panjang dan kita mau nyela juga susah, biasanya kemudian pikiran kita akan merambah kemana-mana. So sekali lagi sepakati ground rules-nya. Kemudian yang kedua tadi sebarkan, share lah ya materi-materi yang akan dibahas itu jauh sebelumnya. Dan yang ketiga manfaatkan waktu untuk lebih banyak membangun dialog. Demikian guys, selamat melakukan virtual meeting, semoga produktif dan semoga bisa memberikan hasil yang diharapkan. Stay tough, smart, and professional with leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.